mohon izin saya share screen terlebih dahulu. Oke. Baik. Gini ya, kawan-kawan semua ya. Bentar dulu ya. Ini sepertinya ada yang apa salah deh. Adek tutup pintu dek, hujan dek. Iya. Makasih. Oke. Ya. Nah, malam ini kita masih belajar dengan mata kuliah yang sama, yaitu tentang kebijakan administrasi pajak penghasilan badan ya. Oke, sebelum saya masuk ke materi, saya ingin sedikit diskusi dengan mahasiswa ya, dengan kawan-kawan mahasiswa. Selama 2 pertemuan ini ya, ada yang ingin dibicarakan atau ada yang ingin disampaikan? Silakan. Atau ada yang mau ditanyakan? Sebelum saya masuk ke materi. Oke. Silakan. Hari ini sudah mulai ada tugas ya. Nanti kita belajar menghitung pajak ya. Baik untuk yang termasuk objek PPh tidak final maupun PPh final. Oke. Baik. Ada pertanyaan kawan-kawan? Halo? Halo? Halo, belum Ibu. Oke, baik. Kalau belum ada berarti saya lanjutkan aja ya. Oke. Nah, malam ini ya, di pertemuan hari ini kita belajar mengenai konsep umum dari laba bentuk usaha tetap. Oke, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin mereview sejenak ya tentang laba. Kalau kawan-kawan mendengar kata laba, apa yang pertama kali terngiang di dalam benaknya kawan-kawan mahasiswa semua? Silakan. Ada yang ingin berpendapat? Keuntungan. Keuntungan. Keuntungan apa? Apa yang untung gitu kan? Iya. Coba lebih komplit disampaikannya. Kalau secara umum kan memang laba itu kan adalah profit atau keuntungan istilahnya seperti itu kan. Nah, tapi kalau kita menilik dari sudut pandang ilmu ekonomi, laba itu apa? Keuntungan pendapatan. Dari apa? Keuntungan pendapatan dari apa? Dari penghasilan. Dari penghasilan atau dari apa tadi? Mohon izin siapa? Dari modal usaha. Dari modal usaha. Oke, apa lagi selain itu? Dari mana kita memperoleh laba? Dari mana? Sudah belajar akuntansi kan? Sudah dong. Dari hasil penjualan, Bu. Oke, dari hasil penjualan dikurangi dengan beban. Gitu kan? Oke. Nah, jadi laba itu adalah sebuah keuntungan atau profit. Tapi kalau kita menilik dari sudut pandang ilmu ekonomi murni ya, definisi laba itu adalah peningkatan kekayaan. Kekayaannya siapa gitu kan? Kekayaannya seorang investor sebagai hasil dari penanaman modal ya. Setelah dikurangi dengan biaya-biaya tersebut ya, biaya-biaya yang terkait dari penanaman modal tersebut gitu. Nah, apa sih bedanya laba dan keuntungan?
Oke. Perbedaannya apa? Antara laba dan keuntungan. Kalau laba kan apa tadi? Perbedaan antara pendapatan dan pengeluaran perusahaan. Kalau keuntungan ya itu ya prosentase laba yang disimpan perusahaan setelah mengeluarkan biaya. Ya. Oke, nah itu perbedaannya. Oke ya, jadi sudah tahu ya yang dimaksud dengan laba. Oke, kita lanjut. Nah, malam ini nanti kita akan membahas apa sih bentuk usaha tetap itu ya. Terus kita lihat nanti kalau di dalam Undang-Undang PPH nomor 36 itu tahun 2008 ya, Undang-Undang Pajak Penghasilan ya, kita nanti lihat bentuk usaha tetap itu dilihat dari subjek pajaknya terlebih dahulu. Nah, terus kemudian dilihat dari objek pajak, terus bagaimana kita menghitung pajaknya, ya, apa sih yang dimaksud dengan branch profit tax itu. Oke, ya, itu nanti akan kita bahas pada malam ini. Oke, ke sub materi yang pertama yaitu tentang subjek pajak. Sebagaimana kita ketahui bahwa subjek pajak itu ada dua ya yang tercantum dalam Undang-Undang PPH. Betul ya? Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008. Nah, dikatakan bahwa subjek pajak BUT itu ada orang pribadi, ada badan, gitu kan? Nah, di dalam pasal 2 ayat 5 ya, Undang-Undang PPH, BUT apa sih gitu kan? Nah, di sana dinyatakan BUT ya atau bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi ya yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari ya dalam jangka waktu 12 bulan. Oke, atau ini sebagai subjek pajak luar negeri ya, dilihat dari sudut pandangnya orang pribadi. Nah, tapi selain itu ya dikatakan juga atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Nah, badan ini disebut sebagai subjek pajak luar negeri badan. Dalam rangka apa gitu kan? Dalam rangka untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Begitu. Ya. Itu yang dicantumkan di dalam pasal 2 ayat 5 Undang-Undang PPH. Oke. Nah, selain itu ya orang pribadi maupun badan memiliki kewajiban pajak subjektif. Ya. Kalau kita lihat di sini pada saat ya dimulai pada saat orang pribadi atau badan gitu kan menjalankan usaha atau kegiatan melalui bentuk usaha tetap. Itu kewajibannya untuk kewajiban pajak subjektifnya. Oke. Berikutnya ya berakhir pada saat orang pribadi atau badan tidak lagi menjalankan usaha atau kegiatan melalui bentuk usaha tetap. Nah, itu diatur di dalam pasal 2 huruf A ayat 3 Undang-Undang PPH. Oke, nah sekarang kita udah tahu nih BUT itu seperti apa. Oke, kalau teman-teman lihat ya di Undang-Undang Perpajakan ya, jadi ada untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia gitu yang dapat berupa apa? Misalkan tadi ada tempat kedudukan manajemennya gitu ya, ada cabang perusahaannya, ada kantor perwakilan, gedung kantor ya, terus pabrik, terus kemudian bengkel, gudang ya, ruang untuk promosi dan penjualan, pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja, pertambangan minyak dan gas bumi, lalu ada perikanan, ya, peternakan, pertanian, perkebunan atau kehutanan.
Kemudian ada proyek konstruksi, terus kemudian instalasi atau proyek perakitan. Nah, terus kemudian ada pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Lalu ada juga orang atau badan yang bertindak selaku agen ya, yang kedudukannya tidak bebas. Agen atau pegawai yang dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan Indonesia yang menerima premi asuransi atau memegang resiko di Indonesia. Ya, dan komputer, agen elektronik atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa dan digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet. Oke. Ya, tuh. Pernah kan saya membahas tentang e-commerce ya di pertemuan sebelumnya. Nah, itulah yang dimaksud dengan bentuk usaha tetap. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kemudian ada apa aja sih elemen-elemen dasar dalam bentuk usaha tetap itu? Kita lihat dulu dari a place of business-nya. Ya, kita lihat dari suatu tempat usahanya atau tempat kedudukannya. Ya. Nah, yang kedua bersifatnya permanen. Oke. Nah, yang ketiga ya itu adalah digunakan oleh subjek pajak luar negeri, baik orang pribadi atau badan. Nah, yang berikutnya menjalankan sebuah usaha atau bisnis atau melakukan kegiatan, activities ya. Inilah yang dijelaskan di dalam pasal 2 ayat 5 Undang-Undang PPH. Nah, penting nih yang perlu kita ketahui ya. Artinya gitu kan, dari elemen-elemen dasar tadi ya, ada yang perlu kita ketahui, tidak semua subjek pajak luar negeri ya dapat menjadi BUT. Gitu. Tidak semua ya subjek pajak luar negeri dapat menjadi bentuk usaha tetap. Oke. Namun hanya yang memperoleh penghasilan ya. Hanya yang memperoleh penghasilan. Oke. Ya, yang memperoleh penghasilan dari menjalankan bisnis atau aktivitas tadi atau kegiatannya, melakukan usaha atau kegiatan. Oke. Terus selain itu tidak ada isu BUT bila subjek pajak luar negeri hanya memperoleh penghasilan. Rusak nanti, jangan digituin saya. Nanti bolong ke dalam. Ya, tidak ada isu BUT bila subjek pajak luar negeri hanya memperoleh penghasilan dari pekerjaan, misalnya seperti gaji, upah ya, atau penghasilan dari modal ya, berupa bunga, dividen, sewa dan royalti. Oke. Nah, terus yang berikutnya adalah patah nanti, nak. Sabar. Subjek pajak luar negeri dapat menjadi BUT bila memenuhi 4 elemen di atas tadi. Nah, ini elemennya ini. Berisik sayang, jangan. Nah, jadi BUT merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan, baik material maupun formal gitu. Oke. Nah,
Lalu apa perwujudan dari bentuk usaha tetap itu gitu kan? Nah, kita lihat nih tadi yang saya sebutkan ada BUT fisik atau disebut dengan aktiva wujudnya ya. Aktivanya misalkan mulai dari tempat kedudukan ya atau ada apa itu namanya gedungnya ya. Gedungnya di mana letak perusahaannya gitu. Terus ada cabangnya dari yang di luar negeri ya, buka di luar negeri. Terus di Indonesia buka cabang juga. Biasanya kan seperti perusahaan asuransi ya kan, atau agen ya, seperti itu contohnya. Atau bank ya kan dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada kantor perwakilan gitu. Nah, terus ada gedung kantornya tadi, ada pabriknya, ada bengkel, terus ada gudangnya untuk atau warehouse ya, penyimpanan barang. Terus ada ruang untuk promosi dan penjualan, lalu ada pertambangan, penggalian sumber alam, ya, wilayah kerja, pengeboran migas, perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan atau kehutanan. Nah, itu fisiknya ada gitu. Wujudnya tuh ada, bentuk usaha tetapnya jelas gitu, di mana tadi tempat kedudukannya ya, posisi gedungnya dan lain sebagainya. Oke. Nah, selain itu ada BUT proyek. Nah, ini biasa berkaitan dengan konstruksi ya, instalasi pemasangan ya, atau proyek perakitan. Misalnya rakit di apa kawasan industri ya, ada televisi tuh, atau misalkan kendaraan perakitannya ya ada di pabrik ya, itu antara Karawang, Cikarang atau di Pulau Gadung biasanya kan di kawasan industrinya. Nah, dia ada proses perakitannya, misalnya motor Yamaha kan di Pulau Gadung ada ya kan. Terus di Cikarang juga kalau nggak salah ada tuh ya. Atau di Karawang lupa saya ininya ya. Nah, perakitannya di sana misalkan gitu. Ya, atau TV Toshiba ya. Perakitannya gitu. Mungkin spare part-nya impor nih dari luar negeri ya. Terus perakitannya di Indonesia dan lain sebagainya. Misalkan seperti itu. Nah, terus ada BUT jasa. Jasa itu biasanya pemberian jasa dalam bentuk apapun ya oleh pegawai atau orang lain sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Misalkan dulu ya seperti Bank Mandiri ya. Dulu kan dia logonya nggak kayak bendera gitu kan. Nah, dia itu manggil jasa pembuatan logo. Saya lupa itu dari negara apa gitu, lupa saya. Nah, dia membuat logo itu. Nah, jadi si orangnya itu ya yang pemberi jasa itu adalah disebut sebagai BUT gitu. Nah, kemudian juga ada BUT agen. Biasanya ini orang atau badan bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas. Nah, ini bisa berupa banyak ya sekarang agen-agen, misalkan contohnya deh kayak apa tuh elektronik misalkan ya, agen kan buka agen atau distributor ya kan kayak gitu. Nah, contohnya seperti itu ya. Nah, terus kemudian ada BUT asuransi. Ini biasanya agennya atau pegawainya ya dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, namun menerima premi asuransi atau menanggung resiko di Indonesia. Asuransi yang dari luar negeri itu. Nah, terus ada BUT e-commerce ya, seperti komputer, agen elektronik atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa ya, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet. Oke, nah itu wujudnya dari BUT ya. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, kita udah tahu nih seperti apa sih subjeknya. Terus kemudian elemen-elemen dari BUT itu ya, elemen-elemen dasarnya apa saja. Terus yang tidak disebut sebagai BUT apa saja. Nah, terus wujudnya dari BUT apa saja. Nah, tadi di awal pada saat subjek pajak dikatakan bahwa orang pribadi atau badan ya yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia, yang bertempat kedudukan di Indonesia tidak melebihi dari 183 hari.
dalam jangka waktu 12 bulan. Oke, nah itulah bisa disebut sebagai time test. Nah, jadi time test ini ya secara umumnya itu adalah pengujian untuk menentukan signifikan keberadaan seorang di Indonesia. Tadi karena di undang-undang sudah diatur gitu. Dia tinggal di Indonesianya dalam setahun berapa hari gitu kan. Misalkan dia bulan Januari di Indonesia cuma 3 hari gitu kan. Terus di bulan Februari keperluannya hanya 10 hari. Nah, jadi nanti itu dihitung sampai dengan 12 bulan. Sudah melebihi atau belum gitu kan. Kalau sudah melebihi, maka dia bisa disebut sebagai subjek pajak dalam negeri. Gugurlah tuh subjek pajak luar negerinya gitu. Gugur jadinya. Tapi kalau dia tidak melebihi dari 183 hari gitu kan. Nah, artinya apa? Dia disebut sebagai subjek pajak yang memenuhi subjek pajak luar negerinya, terpenuhi di situ. Nah, kemudian adanya signifikansi ya, itu khusus menentukan materialitas hubungan faktual atau ekonomi antar negara dengan subjek pajak. Oke, nah jadi itu yang dimaksud dengan time test. Nah, jenis time test itu dalam Undang-Undang PPH ya, yang di awal sudah kita bahas, bisa lebih dari 183 hari ya, dalam jangka waktu 12 bulan. Nah, khusus untuk menentukan apakah dia tadi statusnya subjek pajak orang pribadi dalam negeri atau luar negeri. Nah, bisa juga lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan untuk menentukan keberadaan BUT dari subjek pajak luar negeri, baik orang pribadi atau badan yang memberikan jasa di Indonesia. Inilah yang dimaksud dengan time test. Oke. Lanjut ya. Oke. Nah, kemudian kita tadi udah tahu nih subjeknya. Terus kita udah lihat time testnya. Nah, terus apa aja nih objek pajaknya? Gitu kan. Kalau kita menilik dari Undang-Undang PPH ya, pasal 4 ayat 1 ya, Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008, objek pajak itu kan disebutnya adalah sebagai penghasilan, betul ya? Ya, yang dimaksudkan penghasilan apa? Yaitu setiap tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi gitu kan, atau menambah kekayaan si wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dalam bentuk dan dalam bentuk apapun. Apapun namanya ya kan, apapun bentuknya ya. Kalau itu berkaitan dengan menambah kekayaan atau untuk konsumsinya si wajib pajak, maka dia disebut sebagai penghasilan. Oke. Nah, jadi definisi penghasilan ya mencakup elemen-elemen sebagai berikut. Pertama, global income taxation. Ya, bahwa setiap jenis penghasilan ya dalam pengertian ekonomis. Oke, yang kedua, adanya cash basis atau accrual basis. Jadi saat pengakuan penghasilan tersebut gitu. Ya, apakah secara cash basis atau accrual basis gitu ya. Nah, terus yang berikutnya atau yang ketiga, worldwide income ya. Jadi semua sumber geografis penghasilan dilihat dari situ. WWI atau worldwide income. Nah, yang berikutnya adalah semua jenis cara pemanfaatannya ya, dan dengan nama dan dalam bentuk apapun tadi. Jenisnya apa? Ya kan? Manfaatnya apa tadi? Bisa menambah kekayaan atau digunakan untuk konsumsi tadi. Oke. Ya, itulah subtema yang kedua dari pertemuan malam ini. Oke. Nah, yang berikutnya ya,
baru kita lihat di sini. Jadi yang dimaksud objek pajak, subjek pajak ya, dari subjek pajak luar negeri BUT itu terdiri dari ada atribusi faktual, ada force of attraction, ada atribusi karena hubungan efektif. Apa sih yang dimaksud itu semua gitu kan? Kita lihat di sini atribusi faktual ya, yaitu penghasilan dari usaha atau kegiatan BUT tersebut ya, dan dari harta yang dimiliki atau dikuasai. Teman-teman bisa buka undang-undang PPh-nya ya, itu diatur di dalam pasal 5 ayat 1 huruf A. Oke. Nah, terus ada force of attraction ya. Itu ada penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh BUT di Indonesia. Buka lagi di undang-undangnya. Ya, di pasal 5 ayat 1 huruf B. Oke. Yang berikutnya, atribusi karena hubungan efektif ya. Itu adalah penghasilan sebagaimana tersebut dalam pasal 26 yang diterima ya atau diperoleh kantor pusat sepanjang terdapat hubungan efektif antara BUT dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan. Nah, ini diatur di dalam pasal 5 ayat 1 huruf C. Oke. Nah, kalau kita ilustrasikan seperti ini nih, seperti di gambar ini. Oke ya. Sebentar. Ini yang terakhir nih seharusnya. Ya, nah ini atribusi faktual ya, diatur dalam pasal 5 ayat 1 huruf A. Oke, kita lihat di sini. Ini kan perusahaan apa nih? Ekspornya disebut sebagai apa? Perusahaan apa? Induknya kan? Betul nggak? Atau head office-nya? Kantor pusatnya? Atau induknya nih? Nah, oke. Induknya ada di mana? Ada di negara manca atau negara X. Oke, kita lihat ini ranahnya Indonesia nih. Ya. Nah, perusahaan X ini, X Corporation, dia mempunyai BUT. Nah, bisa memiliki kantor cabang ya di Indonesia. Nah, di Indonesia disebutnya sebagai BUT X Corporation. Oke, kita lihat di sini. Ini ada 2 transaksi ya. Kita lihat ya. Ya. Oke. Kepada PT transaksi yang pertama ya. Kepada PT ABC ya, berupa aset. Oke. Betul nggak? Nah, kemudian penjualan aset ini ya, atau penyewaan aset ya, harta ini ya, ini kepada PT dari PT ABC ya ke BUT X Corporate ini ya, ini adanya terjadi penghasilan, sebuah penghasilan. Nah, maka disinilah sudah termasuk objek pajak BUT. Karena ada transaksi, ada uang yang diterima. Betul kan? Ada transaksi apa nih? Dari kegiatan atau bentuknya harta. Harta. Oke. Entah penyerahan harta ya. Seperti itu. Atau penyewaan dan lain sebagainya. Oke. Nah, ada sebuah penghasilan. Nah, maka ini disebut sebagai objek pajak BUT. Syaratnya apa tadi? 1, dia kan harus punya tempat kedudukan, punya kantor cabang gitu kan. Terus ada penyerahan tadi ya, ada transaksi, ya maka penghasilan tersebut disebut sebagai objek pajak BUT. Gitu. Nah, ini ada transaksi secara langsung terhadap BUTX Corporation dengan perusahaan yang ada di Indonesia. Oke, kita lihat lagi contoh yang kedua. Ya, ada transaksi nih ke PT PQR. Ya, PQR berupa penjualan sebuah produk X. Oke. Dari penjualan produk X ini
Ya, uang yang diterima oleh BUT Corporation sama disebut sebagai penghasilan juga atau objek pajak BUT. Oke. Nah, artinya apa? Transaksi yang terjadi di Indonesia, baik penyerahan barang atau harta ya, oke, atau penjualan produk, sebuah produk, menimbulkan penghasilan ya, oke, maka disebut sebagai objek pajak BUT. Oke. Nah, begitu ilustrasinya maksud dari atribusi faktual tadi. Coba kita lihat lagi ke bawah. Poin. Nah, bagaimana dengan yang force of attraction? Kita lihat. Nah, ini X corporation ada di negara X. Ya. Nah, ini penjualannya ada yang melalui kantor cabang, ada yang secara langsung ke end user. Ya. End user. Oke, lihat perhatikan nih bedanya. Penjualan dari kantor pusat head office langsung ke end user, misalkan menjual sebuah produk X ya. Nah, ini penghasilan yang diterima ya, uang yang diterima dari PT ABC ke X Corporation ini disebut sebagai penghasilan juga. Oke, tapi penghasilannya terjadi di ya, transaksinya terjadi di negara X tersebut. Oke. Nah, terus kita lihat X Corporation punya kantor cabang nih di Indonesia. Nah, dari kantor cabang ternyata ada transaksi dari ke PT PQR. Nah, transaksi ini ya disebut sebagai penghasilannya di Indonesia. Ya. Jadi income kantor pusat dari PT ABC ya yang menjadi objek pajak BUT. Ini yang disebutnya. Nah, ini kalau dilihat dari sisi force of attraction. Sama-sama penghasilan juga gitu kan. Tapi penghasilan atau pendapatan yang dilakukan kantor pusat dari PT ABC ya, uang yang diterima dari PT ABC ke kantor pusat yang disebut sebagai pajak BUT. Oke? Nah, itulah yang dimaksud dengan force of attraction. Oke, satu lagi ya. Lalu ya, ada hubungan efektif. Nah, hubungan efektif itu kayak gimana nih? Alurnya begini nih. Oke, misalnya nih Betah Corporation ya berdiri di negara X. Nah, terus punya kantor cabang di Indonesia ya, ada BUT-nya. Oke, kita lihat di sini. Betah Corporation ya melalui penjualannya atau misalkan ada proyek lah pembangunan hotel kepada PT ABC. Berarti ada apanya dulu nih? Ada license agreement yang dilakukan di luar negeri. Oke. Terus dari sini ya, terus ada management agreement. Oke. Di Indonesianya nih. Di Indonesia ada terdapat management agreement. Oke. Ya. Nah, lalu dari hotel ini kan adanya penggunaan jasa ya dari customer ya yang menggunakan atau yang menginap ya dan lain sebagainya di hotel ini ya. Nah, penghasilannya bisa berupa royalti ataupun fee. Nah, jadi transaksinya inilah yang disebut sebagai hubungan efektif antara BUT dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan kepada kantor pusat ya. Nah, baik itu bentuknya adalah royalti dan fee. Itulah yang disebut sebagai objek BUT. Oke. Ya. Inilah yang dimaksud dari objek BUT. Oke. Selesai materi hari ini ya. Jika ada pertanyaan, silakan disampaikan. Ya, boleh melalui raise hand atau
Silakan ketik di kolom chat. Terima kasih.